Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat, dan kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi eh, dalam mengkaji kitab Syarah Kafrawi atas Al-Ajurumiyah. Sebentar. Hmm. Kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang apa yang disebut sebagai namanya Asmaul Khamsah atau Ustadz, isim yang lima. Ustadz, Ah, izin, saya kan nggak hadir ya. Nah, ah, saya mau tanya yang 2 pekan yang lalu, Ustadz, karena yang pekan kemarin saya lihat belum ada di YouTube ya. Nah, ah, jadi itu saya yang mau tanya itu yang waktu Ustadz bahas sama teman-teman terkait yang ayat Al-Quran. oke. Nah, yang pertemuan itu, nah, jadi benar nggak ya catatan saya Ustadz nih? Jadi di situ penjelasannya yang saya tangkap, kalau di dalam Al-Quran kemarin itu ya, ayat itu bahwasannya ketika kita ketemu sama yang namanya kata, kalau misalnya kemarin yang contoh yang saya tulis tuh yakfurun misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau itu kan dia fiil ya Ustadz gitu. Ini di catatan saya yang saya tangkap ya. Nah, kenapa? Karena apakah berarti kalau kita mengidentifikasi di dalam Al-Quran itu isim kah, fiil kah, kayak gitu. Kita ngelihat kalau dia ada huruf mudhoro'ah berarti dia fiil. Gitu ya Ustadz. Enggak. Misalnya, dan saya baca dulu ya Ustadz. Hmm. Ah, terus di situ, kalau misalnya tadi dia setiap kalau kita ketemu di situ ya, yang dia diawali dengan dhammah, maka sudah pasti bahwa dia adalah fiil yang dia rubai kayak gitu. Misalnya kayak yang dikata al-mujrimina dengan yang posisinya di situ dia diawali dengan mimnya itu dhammah gitu, yang dia dikawali yang dia katanya dari ajromu gitu. Itu benar nggak ya Ustadz catatan Hmm. saya gitu? Betul, Oh, betul. benar ya Ustadz. Ah, tapi gini Ber- catatannya lagi tambahin. Iya Ustadz, gimana Ustadz? Apa namanya? Jadi huruf mudoroah kan ada empat tuh. Yang Anita itu. Mm-mm. Anak itu. Saya kemarin komentar bukan Anita, tapi anak Oh, itu. Apa sih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi Coba ulang Ustadz, biasa ya bagusin catatannya. Ana, Ana itu atau Naa itu atau Nakti. Ana itu, oh, Heeh. bukan Anita ya. Anita orang Berarti Indonesia salah. kayaknya. Oh gitu ya, berarti salah. Enggak, saya waktu itu pernah komentar. Saya waktu itu Um, pernah ngaji sama guru saya. ya Ustadz. Terus ditanya lah huruf mudoroah apa? Karena yang saya tahu cuma Anita kan. Saya bilang, Iya. Anita, Edah ya benih katanya kan. Beliau Edah itu maksudnya kayak kaget gitu loh. "Ah, lu dapat dari mana Oh, gitu, kayak dapat dari mana Anita?" ah, Nah, semenjak saat itulah, semenjak semenjak saya dikomentarin guru saya itulah, akhirnya saya nggak pernah menyebut kata Anita.
Oh gitu ya Ustaz. Kita kan karena Anita itu nama orang Indonesia ya, jadi gampang Nah, ingatnya ya makanya gitu. itulah. Nah, makanya saya Hmm. kemarin bilang ke teman-teman yang Hmm. versinya orang Arab, karena kita kan belajar bahasa Arab. Nah, kita kan Iya masuk iya dengan iya. orang Arab. Jadi ana itu, naa Ana itu, itu, oh naa itu dan nakti. iya, nanti. Oh gini. Heeh. Ah, ya Ustaz. Tapi sama Oke. aja kan sebenarnya maksudnya komposisi hurufnya Heeh. sama aja kan gitu. Sama-sama. Oke, baik. Oh iya. Oke, itu satu ya. Terus yang berikutnya, Ya. nggak Hah? semua huruf yang diawali mudoro'ah itu dia fiil mudori. Contoh, ambil satu huruf mudoro'ah. Sebutin coba. Hmm. Tunggu ntar ya. Heeh. Yaskurun. Enggak, Yaskurun. satu aja satu huruf mudoro'ah. Sebutin satu huruf mudoro'ah. Iya, misalnya Ya, Ustadz misalnya ada huruf fiil madi namanya yarna'ah. Fiil Yarma, madi yarna'ah. Yarnaah. Iya, itu Artinya diawali apa tuh dengan ya. Ustadz? Yarna'ah itu kalau nggak salah ngasih henna ke sini. Yarna, Oh ya kayak Afan. ini. Afan. Itu Narjas. Yarna itu ngasih obat. Oh, Yarnaah tuh ngasih obat gitu. Tapi dia Iya, film madi gitu fiil Ustadz. madi. Oh gitu. Sebutin lagi coba. Nun, Hmm. narja, Nun. narjasa. Narjasa itu dia ngasih henna di tangannya. Itu fiil madi juga. Oh gitu. Terus kalau Hamzah, A, akroma. Akroma kan fiil madi kan? Iya. Terus kalau ta, ta'allama, takallama. Jadi nggak semua Hmm. yang diawali dengan anzah, nun, ta, dan ya itu harfun mudoro'ah. Bisa jadi dia huruf yang lain. Hmm. Ma- Jadi kalau Makanya, misalnya di Al-Quran itu kita mengidentifikasinya nah, gimana Ustadz? cara identifikasi paling sempurna untuk dia itu fiil mudhari adalah dengan lam atau dengan lan. Oh, langsung ketahuan ya dia ya. Ya, Atau tadi kalau tanwin Ustadz, kan tanwin dia hanya pasti isim ya? tanwin pasti isim. Hmm, tanwin isim terus kelangan khofat. Khofat pasti isim. Oh gitu. Tapi belum tentu ya. Berarti mafhum saya kurang utuh ya. Berarti belum tentu semua yang diawali huruf-huruf mudhora'ah itu dia fi'il mudhari begitu ya Ustadz ya. Betul. Hmm. Nah, itu yang kedua. Terus Ya. yang ketiga, yang tadi kata mujrim tadi itu Mm-mm. maksudnya adalah eh, setiap fiil. Jadi kan fiil rubah itu kan pasti selalu dimulai dengan doma. Ya. Mm, makanya fiil yang di isim apa bahasanya mustakot. Tahu mustakot ya? Hmm. Mustakot itu isim fiil, isim isim fa'il, isim Oh, maf'ul, itu namanya mustakot itu. Pernah dengar kan? pernah dengar tapi saya yang lupa Ustadz. Pernah dengar Oke. dulu Nah, dijelasin sama Ustadz iya, ini. itu ada di Unwanul Zorof itu. Oh iya iya. Jadi mustakot itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha ila akhirih. Oh. Nah, ketika dia itu dibangun atas ketika fiil madinya itu adalah rubai, maka mustakotnya fiil mudhari terus isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim zaman, isim makan, semuanya pasti dimulai dengan doma. Semuanya dimulai pasti dengan doma. Nah, itulah yang dimaksud kemarin. Nah, itu Oh aja iya tiga iya tiga hal itu Ustadz. aja yang perlu di ini. Ya Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, Afan. Heeh. Ini mohon maaf ya saya terlambat nguploadnya. Emang kadang kan saya itu nunggu waktu pagi, kadang kan pagi saya ada beberapa perihal, jadi akhirnya nggak ini. Karena kalau pagi itu cepat biasanya, kalau siang agak lama. Nah, insya Allah besok pagi Bismillah, insya Allah sekalian saya Hmm, upload. saya juga minta maaf Ustadz, saya belum lihat rekaman. Terus saya Iya, udah tanya Teh Ulan, cuman beliau mungkin sibuk ya. Jadi heeh. saya nggak tahu nih kemarin belajar apa, maaf ya Iya, Ustadz. belajar pas kemarin kita baru belajar Asmaul Khamsah. Oh ya Ustadz. Oke, Asmaul Khamsah. Intinya kemarin
Di Asmaul Khamsah itu harus memenuhi 4 syarat. Wan, 3 syarat dan 4 syarat. Satu syaratnya sebenarnya satu syarat yang di syarat ketiga, yaitu apa? Syaratnya dia itu harus mufrodah. Artinya dia itu harus tunggal. Nggak boleh jamak, nggak boleh ganda. Dia harus yang isi mukabbaroh, bukan yang musaghoroh. Musaghoroh itu artinya bukan berbentuk isim tasgir. Yang ketiga, dia itu harus idofah. Harus idofah. Dan kalau idofah, idofahnya itu nggak boleh pakai ya mutakalim. Nah, itu merupakan 3 syarat dari sebuah isim itu disebut sebagai namanya Asmaul Khamsah. Saat dia tidak memenuhi 3 syarat ini, maka tidak bisa dikatakan dia itu adalah Asmaul Khamsah. Semisal dikatakan Ja'a Abun, bisa nggak dikatakan Asmaul Khamsah, Mbak Ulan? Ja'a Abun, Hadoro Akun, Bu Rani, bisa nggak dikatakan dia Asmaul Khamsah? Misalnya Hadoro Akun. Abun, Nah, abun tidak ya Ustaz? tidak, kenapa? Apa syarat yang hilang dari dia? Sebabnya apa ya? Ayo, syaratnya apa? Syaratnya adalah yang hilang karena tidak Hilang di rupanya hmm, dengan doma ya. kan kan harus ada mufrodah. Dia mufrodah nggak? Abun itu Abun iya murodah. mukabbaroh nggak? Eh, bukan isim tasgir ya. Heeh. Belum begitu paham nih isim tasgir ini Ustaz. Isim tasgir itu kan dia punya fu'ailun. Wazannya 3. Fu'ailun, fu'ail, fu'ail. Rojulain, sufairjil. Nah, itu ingat nggak? Itu ada 3 wazan. Wazan wazan isim tasgir itu fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Nah, pertanyaannya, abun itu masuk ke 3 wazan itu nggak? Tidak. Tidak. Berarti dia mukabbaro atau musagoro? Eh, Musagoroh ya. Musagoro Kalau itu berarti tasgir dia. Saya ulang lagi. belum paham Ustaz. Oke, belum paham. Bentar. Jadi Mbak Wulan coba sebut pertanyaan saya tadi. Ja'a abun, Ya dia Ustaz, eh, dia isim asmaul khamsah bukan? bukan Ustaz, Karena apa? karena dia masuk ke isim mufrad dan dia nggak idofah kan kalau asmaul khamsah harus idofah diikuti. Mm-mm. Berarti kalau hadara akhun sama. Iya, sama. Yang syarat yang hilang adalah dia tidak Tidak, tidak ada idofah. tidak ada idofah, Burani. Nah, jadi isim Iya tasgir catatannya ada Ustaz. hmm? Catatannya ada. Rofa hilang, rofanya dengan doma jadinya gitu. Oh gitu. Nih. Maksudnya apa gitu belum begitu jelas. Nah, ini isim tasgir itu dia Catatannya punya itu 3 begitu. wazan. Fu'ail, fu'ailun, fu'ail. Ini 3 wazan dalam isim tasgir. Kalau ada wazan ini berarti dia pasti isim tasgir, bukan yang lain. Dan dia
Kalau misalkan dia itu ja'a abun, ja'a abun, ja'a abun, isim asmaul khamsah bukan, Bu? Jawabannya bukan. Kenapa? Ada syarat yang hilang. Apa syarat yang hilang? Coba kita cek. Abun, abun syarat pertama masuk nggak? Kalau dia itu mufrodah, masuk. Kalau dia yang kedua syaratnya kalau dia itu apa namanya mukabbaroh, masuk karena dia bukan wazan fu'ail, bukan fu'ailun, bukan fu'ail. Syarat ketiga dia idofah nggak? Ada idofah nggak setelahnya? Nggak ada. Oh berarti dia bukan isim tasgir. Kalau bukan isim tasgir, kalau bukan asmaul khamsah maka rofaknya dengan domah. Oh. Ulang lagi, coba contoh misalnya yang kedua. Misalnya ja'a, jangan ja'a lagi deh. Misalnya ro'a itu akhon. Ro'a itu akhon. Burani coba akhon isim tasgir bukan? Bukan. Bukan. Apa yang hilang syaratnya? Bukan idofahnya nggak ada gitu. Bukan Idofahnya. idofah ya. Mufradah dia bukan. Iya, Mukabbaroh. muka baru tadi bukan isim tasgir gitu ya. Iya, bukan isim tasgir. Iya, berarti dia muka baru ya, Ustaz. Mukabbaroh. Idofah nggak dia? Tidak. Oke, misalnya apa namanya marortu bi Abi Muhammadin. Coba Mbak Rika. Abi Muhammadin isim asmaul khamsah bukan? Abi Muhammadin Ustadz. Iya. Abi Muhammadin. Abi Muhammadin berarti aku melihat bersama ayahku. Enggak ya? Abi Muhammadin. Asmaul khamsah ada berapa Mbak Wika? Abu, Abu, Akhun, eh, Terus? aduh, kok lupa ya saya? Abu, Akhun, eh, terus, Oke. eh, kok lupa Ustadz? Tapi saya ingat Oke. artinya ipar ya, ipar kayak gitu. Terus? Ipar apa ya bahasa Arabnya kalau lupa ya? Coba Mbak Bulan kasih tahu Mbak Bulan. Coba sebutin matan jurumiyahnya Mbak Bulan. Ini Mbak Bulan bantu Mbak Wika untuk mengingat Asmaul Khamsah. Sebutkan di matan jurumiyahnya coba. Al-asmaul khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Udah ingat? Oh iya, berarti Alhamdulillah. Hamuka mertua ya. Saya ingatnya apa ipar ya? Itu Hamuka, saudara yang penting itu kerabat oh sih lebih saudara tepatnya. ya Ustaz ya. Kerabat. Kak, berarti mulut ya. Kak, ya Buka Ustaz. terus wadu malin. Oh ya Ustaz. Bentar ya. Oke. Hmm. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Sampai sini udah inget semuanya, Bu Mbak Nur Laila. Ada pertanyaan nggak terkait yang kemarin terkait dengan Ismaul Khamsa? Berarti Abi Muhammadin, Mbak Wika, Abi dia masuk nggak Iya, Asmaul Khamsa? masuk. Berarti dia ini ya Ustadz ya, Asmaul Khamsah, tapi dia majrur ya dengan itu ya. Betul, Barakallahu Hmm, fiik. Betul. ya, ya. Jadi dia tandanya ini alamatnya ya ya Ustadz ya. Benar nggak sih? Betul, alamatnya dengan ya. Oh, ya Ustadz. Oke ya. Jadi syaratnya harus mufrodah, mukabbaroh, bukan isim tasgir. Ingat isim tasgir ini. Yang ketiga adalah idhofah. Oke, coba tahu misalnya saya tanya sama Mbak apa nih misalnya. Mbak Nur Laila misalnya. Atau Bu Endah misalnya. Bu Endah, saya bilang ja'a
Ubayyun. Ja'a Ubayyun. Ja'a Ubayyun. Saya tulisnya gini aja deh Ubayyunnya. Ja'a Ubayyun. Hmm. Ubayyun di situ asmaul khamsah bukan, Bu? Iya, Ustadz. Asmaul khamsah. Kenapa kok kalau dia mufradah, mufradahnya dia tunggal, tunggal nggak dia? Ja'a Ubayyun. Iya, tunggal. Tunggal. Terus dia isim tasgir bukan? Iya, Isim tasgir. Berarti kalau isim tasgir berarti dia nggak masuk dong. Nggak masuk asmaul khamsah. Dan kan syaratnya isim tasgir kan harus bukan isim tasgir. Berarti kalau ini isim tasgir berarti dia asmaul khamsah bukan? bukan. Bukan. Berarti dia adalah bukan asmaul khamsah. Asmaul Husna. Oke, misalnya lagi hadoro ukhoyun. Ukhoyun. Saya tulisnya gini aja ya. Ukhoyun. Oke. Ukhoyun di sini isim tasgir bukan, Bu? Hmm, Bukan. Apa syarat yang hilang? Hmm, Syarat yang hilang adalah dia bukan 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 isim. isim tasghir. Oh, Ini bukan syaratnya, Bu. idhofah. Karena dia isim tasgir. Maka dia bukan Oh, asmaul khamsah. Gini deh, saya tulis deh. Yuk, ya, saya tulis pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya harapan saya kalau tulis pakai bahasa Arab supaya mudah. Tapi ya udah kita tulis pakai bahasa Indonesia ya. Syarat dari asmaul khamsah itu pertama dia harus mufrad. Yang kalau kedua, mudhaf bukannya Ustadz. hmm, Kalau mudhaf bukan syaratnya. itu syarat Mudhaf. ketiga. Syarat ketiga itu. Oh, Hmm. Yang kedua, dia itu bukan isim tasgir. Syarat keempat harus idofah. Yang keempat, idofahnya bukan dengan ya atau domir aku. Ya mutakalim. oke. Misal Bu Bu Enda misal coba. Kalau misalkan saya bilang Ja'a Abi. Abi di situ isim tasgir bukan, Bu? Bukan. Kenapa? Apa syarat yang hilang? Karena abi itu mudhaf. Eh, Iya, ada lagi yang lebih spesifik lagi, Bu. Kenapa? Syarat nomor berapa deh? Disebutin aja. Syarat nomor 1, 2, 3, atau 4 yang hilang dari dia. nomor satu. Abi mufrad, kan Abi kan tunggal pasti. Iya, iya. Berarti masuk. Dia isim tasgir bukan?
Isim tasgir tadi apa aja coba wajannya? Fu'ailun, Ailun. Oh, fu'ail, fu'ailun, Ailun. fu'ailun, fu'ail, fu'ail. Oke. Abi isim tasgir bukan? Bukan. Bukan. Berarti masuk syarat nomor dua. Idofah nggak dia? Ya. Idofah. Idofahnya dengan apa dia? Idofahnya dengan apa dia? Idofahnya dengan idofah ya. Idofahnya dengan ya mutakalim bukan dia. Abi, bapakku. Ya, ya. Ya, mutakalim. Ya mutakalim berarti dia bukan isim tasgir. Kenapa? Bukan isim asmaul khamsah. Kenapa? Karena syarat nomor 4 tidak dipenuhi. Karena harusnya idofahnya bukan dengan ya mutakalim, tapi di sini dengan ya mutakalim. Maka ja'a abi bukan asmaul khamsah. Misalnya lagi hadoro akhi. Asmaul khamsah bukan Bu? Oh, bukan. Kenapa? Mana syarat yang hilang? Bukan isim tasgir. Syarat yang hilang akhi. Akhi. Isim mufrad bukan dia. Ya, Isim tasgir bukan. 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 Masuk berarti nomor 2. Idofah nggak dia? Ya, Idofah. Idofahnya pakai ya mutakalim atau selain ya mutakalim? pakai ya mutakalim. Berarti dia isim tasgir, isim isim asmaul khamsah bukan? Iya, Jawabannya bukan. bukan. Heeh. Oke, sekali lagi ya. Nih, syarat dari asmaul khamsah itu adalah pertama dia harus isim mufrad. Isim mufrad berarti dia itu tunggal. Contohnya, contohnya adalah abun, tunggal. Dia bukan isim tasgir, berarti dia harus abun dan bukan ubayun. Ini yang salah, yang benar. Harus idofah berarti contohnya adalah Abu Muhammadin. Kalau abun salah, yang ini benar. Dia bukan ya mutakalim, berarti Abu Malik misalnya. Kalau Abi salah, ini benar. Oke, berarti kalau nanti ada isim ubayun, maka dia isim tasgir bukan? Afan isim asmaul khamsah bukan? Bukan. Kalau dia abun, asmaul khamsah bukan? Bukan. Kalau dia ubayun, kalau dia abi, asmaul khamsah bukan? Bukan. Begitupun juga dengan akhi. Kalau akhun, asmaul khamsah bukan? Jawabannya bukan. Kalau apa hamuki, hami kerabatku, dia asmaul khamsah bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia idofah. Idofahnya dengan ya mutakalim. Ini syaratnya nih. Harus dipenuhi. Oke, contoh sekali lagi untuk Bu Endah misalnya. Ja'a akhi. Asmaul khamsah bukan? Bukan. Bukan. Mana syarat yang hilang?
Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena bukan isim tasgir. Berarti dia masuk kan isim tasgir? Ini ini syaratnya loh Bu, ini. Bukan isim tasgir itu syaratnya. Berarti kalau dia itu isim tasgir, berarti dia bukan Asmaul Khamsah. Masalahnya akhi itu adalah bukan isim tasgir, berarti dia masuk. Jadi syarat bukan ini menjadi syarat dia. Kata-kata bukan itu. Ah, masih belum dipahami ya? Belum Ustaz. Ah, yuk, pelan-pelan yuk. Oke, pelan-pelan. Oke. Syarat pertama Asmaul Khamsah adalah isim mufrad. Isim mufrad coba kasih contoh. Contohnya kayak gimana coba? Boleh saya kasih kasih satu satu aja isim. Oh, itu. Ahun. Yang lain selain akun deh, selain akun. Famun. Selain itu. Bebas isimnya apa aja, bebas terserah. Pokoknya jangan akun, jangan famun, jangan abun, jangan zumalin, jangan. Selain itu, Kitabun. kitabun. Oke, kalau dimusanakan jadi apa dia? Kitabani. Kitabani. Kalau digandakan, kutubun. Kutubun. Oke. Sekarang, kalau akun digandakan jadi apa dia? Tadi Ah, kitabun, kitabani, kutubun. Jadi kalau akun, Akhoni. 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 Hmm. Berarti kalau abun digandakan, Abani. abani. Kalau famun digandakan, afan. Kalau ya, hamun digandakan, Hamani. hamani. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanya akhon, dia isim asmaul khamsah bukan. Bukan. Kenapa? Karena akhon ya bukan termasuk isim asmaul khamsah. Alasannya akhoni bukan asmaul khamsah karena dia bentuknya ganda. Ya, Abani asmaul khamsah bukan. iya, Bukan karena dia bentuknya ganda. oh, iya. Hamani asmaul khamsah Bukan, bukan. Kenapa? bukan. Karena bentuknya ganda. Bentuknya ganda. Berarti kalau dia syarat pertama dari asmaul khamsah adalah bentuknya harus tunggal. Oh ya, harus mufrad. Harus mufrad. Berarti abun masuk nggak? Masuk, Masuk. Akhun masuk nggak? masuk. Masuk. Di syarat pertama dia masuk. Abun, akhun, hamun masuk di syarat pertama. Coba cek lagi. Syarat kedua, dia isim tasgir bukan? Hmm, Isim tasgir itu misalnya tadi kutaibun, rujailun,
Wazannya harus Bukan. fu'ailun. Oke, kalau misalnya saya tanya, Ubayun isim tasgir bukan? Ubayun Oh, isim tasgir bukan dia? bukan. Ulangi lagi. Wazan wazan tasgir ada fu'ailun. Contohnya kutaibun. Contohnya rujailun. Contohnya ukhoyun. Contohnya, berarti kalau ubayun isim tasgir bukan dia? Iya, iya Ustaz. Ya, berarti kalau dia isim tasgir, sementara syarat dari asmaul khomsah itu adalah bukan isim tasgir. Bukan isim tasgir. Sementara ubayun adalah isim tasgir. Berarti dia masuk nggak ubayun syarat yang kedua? Eh, enggak, Enggak, barakallahu fi. Kenapa enggak? Karena syarat karena ke, bukan isim tasghir. bukan. Syaratnya adalah syarat dari asmaul khamsah bukan isim tasgir, bukan. Sementara ubayun adalah isim tasgir. Tasghir. Berarti dia masuk nggak syarat kedua, Bu? Eh, Ubayun, isim tasgir. Syaratnya bukan isim tasgir. Berarti masuk nggak syarat kedua ini, Ubayun ini? tidak. Tidak. Coba sebutin alasannya kenapa nggak masuk. Oh, berarti masuk ya Ustaz. Berarti nggak masuk. Syaratnya bukan isim tasgir. Bukan. Bukan isim tasgir. Sementara dia ini isim tasgir. Berarti kalau kita paksakan dia masuk nggak kriterianya? Masuk. Kok masuk? Kenapa masuk? Kan syaratnya bukan. Ayo coba. Ada yang bisa bantuin Bu ini nggak jelasin ke Bu Endah coba pakai bahasa yang lebih mudah lagi. Bantuin saya coba. Saya tanya sama Bu Rani, coba Bu Rani. Bu Rani, Ubayun dia isim tasgir bukan? Bukan Ubayun isim tasgir. Isim tasgir. Syarat dari Mm-mm. Asmaul Khamsah apa Bu? Ya nggak boleh isim tasgir. Nggak boleh isim tasgir. Berarti kalau saya tanya Ubayun Asmaul Khamsah bukan? Bukan. Sebab Karena dia isim tasgir. isim tasgir. Itu Bu Endah. Oke, saya tanya sama Mbak Wulan. Mbak Wulan, Ukhoyun, dia isim tasgir bukan isim tasgir bukan Mbak Wulan? Iya, Iya, oke. Terus apa namanya? Dia masuk nggak syarat nomor 2? syarat dari Asmaul Asmaul Khamsah. Khamsah. Heeh. Tidak, Tidak, kan oke. bukan. Heeh, betul. Berarti Ukhoyun Asmaul Khamsah? Jawabannya tidak.
Berarti seluruh kalimat yang ada ubayun, ukhoyun itu bukan asmaul khamsah, tapi dia isim tasgir. Oke, yuk sekarang saya tanya sama Bu Endah lagi. Bu Endah misalnya, saya tanya sekali lagi nih. Ubayun, dia isim tasgir bukan? Ya, Ya, oke, isim tasgir. Oke, baik. Syarat dari asmaul khamsah, afan. Sementara syarat nomor 2 adalah bukan isim tasgir. Masuk nggak dia syarat nomor 2 ini? masuk. Kenapa Eh, masuk? Ini isim tasgir. Sementara oh syaratnya tidak, bukan isim tidak, tasgir. tidak. Tidak. Oke, contoh lagi misalnya ukhoyun. Ukhoyun isim tasgir bukan? Oh, kok jin. Mm-mm. Iya, Ustaz. Isim tasgir berarti ini isim tasgir. Oke. Syaratnya adalah bukan isim tasgir. Berarti ukhoyun asmaul khamsah bukan? Bukan, Bukan. Kenapa? karena ada Karena dia isim tasgir. Tuh. Terus, misalnya satu lagi, Humayun. Isim tasgir bukan dia? iya, Ya, ini isim tasgir. Oke. Syarat dari asmaul khamsah adalah bukan isim tasgir. Berarti kalau ditanya Humayun asmaul khamsah bukan. 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 Terus kalau saya tanya nih, saya balik lagi pertanyaannya. Kenapa Humayun bukan asmaul khamsah? Karena isim tasir. Nah, itulah dia. Betul jawabannya. Oke, barakallahu fiik. Semoga setelah ini nggak lupa-lupa lagi. Yuk, kalau lupa, ya sudahlah saya berlepas diri. Oke, saya insya Allah di hadapan Allah sudah menunaikan ilmu. Oke, yuk. Berarti syarat nomor 2 itu dia itu harus bentuknya abun, akhun, hamun. Ini contoh-contoh yang dia itu bukan isim tasgir. Oke. Yang ketiga harus idofah. Oke. Abun idofah nggak Burani? Bukan, Ustadz. Akhun idofah nggak? Tidak. Oke, Bu Enda. Hamun idofah nggak? Hamun idofah tidak dia? Tidak, Tidak. Berarti kalau tanya hamun masuk nggak syarat nomor 3? Syarat nomor 3 harus idofah. Tadi hamun bukan idofah. Berarti dia asmaul khamsah bukan hamun. ya, Jawabannya bukan, Bu. bukan. Kenapa coba bukannya? Karena dia nggak ada idofah. Kan tadi ibu bilang hamun bukan idofah. Sementara syaratnya harus idofah. Ini hamun itu bukan idofah. Akhun idofah bukan? Bukan, Bukan. Abun idofah bukan? bukan. Bukan. Syaratnya idofah apa harus idofah? Syaratnya idofah atau bukan idofah? Eh, ada ya mutakalim. Bukan. Itu nanti itu terakhir. Sekali lagi, hamun idofah bukan?
bukan, Bukan. Akhun idofah bukan. bukan, Abun idofah bukan. bukan. Oke, syaratnya harus idofah. Berarti kalau abun, akhun, hamun bukan idofah, sementara syaratnya harus idofah, maka abun, akhun, dan amun, hamun ini asmaul khomsah bukan. Bukan. Hmm. Saya balik pertanyaannya. Kenapa abun, akhun, dan hamun bukan asmaul khomsah? Karena idofa. Karena Karena bukan idofa. itu jawabannya yang saya inginkan. Karena dia bukan idofah. Sementara dia itu harus idofah. Maka jawabannya adalah untuk syarat ketiga harus ada abuhu, ahuhu, dan hamuki. Harus ada idofah nih, idofah nih. Ini namanya idofah. Oke. Nah, syarat keempat, syaratnya itu dia itu idofahnya bukan dengan ya. Kalau abi idofahnya dengan ya, enggak Bu Endah? Iya, Ya, kalau abuhu bukan. bukan. Kalau akhi, Iya, ya. Kalau hami, iya, ya. Syaratnya buk, syaratnya adalah tidak dengan ya mutakalim. Berarti abi masuk nggak syaratnya? masuk. Tidak, Tidak. Akhi masuk nggak dia syaratnya? tidak, Tidak. Pahami masuk nggak syaratnya dia? tidak. Oke, baik. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Sekarang, abun, asmaul khomsah bukan dia? Bukan. Bukan. Oke. Terus, alasan pertama dia bukan asmaul khomsah. Apa? Karena bukan idofa. Nah, barakallahu fiik. Oke, yuk yang kedua. Misalnya, abawan. Asmaul khomsah bukan dia. Bukan. Bukan. Alasannya, Karena musana. karena musana. Betul, barakallahu fiik. Oke, misalnya, ja'a ikhwatun. Asmaul khomsah enggak dia? Ikhwah. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena Ikhwah itu jamaknya akhun dia. eh, apa tadi Ustaz? Karena dia bukan Karena bukan idofa. bukan mufrad. Bukan mufrad. Bukan mufrad. Oke. Ya, oke. Nah, ini adalah apa namanya asmaul khomsah syaratnya. Mm-mm. Butuh ulang lagi nggak, Bu Enta? Iya Ustaz. Oke, sekali lagi coba. Misalnya, a akhun idofah apa namanya? Asmaul khomsah bukan dia. Bukan. Akhoni Bukan. bukan. Kalau akhon kenapa bukan asmaul khomsah? Karena musana. Eh, akhon, akhun, afan. Astagfirullahalazim, salah. Astagfirullah. Akhun, akhun dia asmaul khomsah bukan. Bukan. Kenapa? Karena bukan idofa. Hmm, asmaul khomsah bukan dia. Karena dia bukan oke, astagfirullah kok. Saya malahan yang ini. Ya, akhon, dia asmaul khomsah bukan.
Akhoni. Asmaul khamsah bukan. Bukan. Karena Karena dia musanna. karena dia musanna. Kalau akhi, asmaul Ya. kham- akhi. Asmaul khamsah bukan dia. Oh, bukan. Karena Karena bukan idofah. kan dia idofa pakai ya. Dia syarat nomor berapa yang hilang? Kalau dia bukan asmaul khamsah. Syarat Oke. nomor Abi, satu ya. abi, abuhu, asmaul khamsah bukan dia. Abuhu. Ya. Pertama, alasannya kenapa kalau dia asmaul khamsah? Karena bisa eh, karena Mufrad. isim mufrad. Yang kedua, syarat kedua. eh, bukan isim tasghir. Betul. Yang syarat ketiga. Eh, tidak ya. Syarat ketiga itu idofah. Idofah nggak dia? Iya, Idofahnya dengan apa? dengan ya mutakalim. Ini loh abuhu. Abuhu di sini idofahnya dengan apa dia? dengan hu. Dengan hu. Berarti dia asmaul khamsah? Eh, Jawabannya iya. iya. Heeh, gitu. Akhuhu, akhuka. Semua syaratnya terpenuhi nggak dia? Idofah nggak dia, Bu? Iya, Idofahnya dengan apa? kah. K, oke. Kalau akhi, asmaul khamsah bukan dia. Bukan. Kenapa? Karena ada ya mutakalim. Mm-mm, betul. Dia idofah nggak tapi akhi ini? Eh, tidak. Akhi, tadi katanya akhi idofah, sekarang enggak. Yang benar yang mana nih? Akhi idofah atau bukan? Iya atau bukan? Hmm, akhi idofah bukan? Eh, Hmm? Akhi idofah enggak dia? akhi. Akhi. Biar lebih jelas lagi kayak gini deh, kasih contohnya. Misal, isim idofah. Contoh, abuhu, abuhu, akhuka, akhuka, akhi, akhi.
Famuka. Famuka. Oke. Yang dilarang di Asmaul Khomsah dari keempat contoh ini yang mana, Bu? Akhi. Yang ya kan? Ya. Berarti kalau Abi Asmaul Khomsah bukan dia? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena ada ya mutakalim. Karena ada ya mutakalim. Kalau Abuhu, idofah nggak dia? Ya. Idofah. Kalau Abi, idofah nggak dia? Tidak. Beneran, Abi bukan idofah. Idofah bukan dia. Saya nggak tanya Idofah. Asmaul Khomsah. Saya tanya idofah nggak dia? Ya. Idofah. Tapi Asmaul Khomsah bukan Abi. Bukan. Kenapa? Karena ada ya mutakalim. Iya, betul. Karena ada ya mutakalim. Oke, jadi kalau ditanya lagi, Ja'a Abi. Saya tanya sama Bu Wenda, boleh nggak kalau saya bilang Abi Asmaul Khamsah? Asmaul Khamsah. Enggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Apa alasannya nggak bolehnya? Apa alasannya? Nggak boleh. Hmm? Sebutkan aja. Apa alasannya? Kenapa Abi nggak boleh nggak bukan Asmaul Khamsah? Karena Karena ada ya mutakalim. ada ya mutakalim. Akhi, Ja'a akhi. Asmaul Khamsah bukan dia. Bukan. Kenapa? Karena ada ya mutakalim. Oke, kalau saya ganti pertanyaannya. Abi idofah bukan? Ya. Idofahnya dengan apa? Dengan ya mutakalim. Akhi idofah bukan? Ya. Idofahnya dengan apa? Dengan ya mutakalim. Oke. Sampai di sini sudah nyambung. 4 syaratnya. Pelan-pelan Ustaz. Ya, ya saya pelan-pelan dari tadi kok Bu. Bukan masuknya pelan-pelan. Oh, gitu. Oke. Oke, sampai di sini. Yang lainnya coba ada pertanyaan nggak dari Bu Rani, Mbak Wulan? Makin jelas kan ininya maksud dari syarat yang 4? Iya Ustadz, makin jelas. Oke, Mbak Nur Laila, ada pertanyaan nggak sampai Ya, sejauh ini? ya Ustadz, itu ya Ustadz dia harus ini idofanya dengan domir ya Ustadz. Apa harus dengan nama orang juga bisa? Nah, ini pertanyaan bagus. Idofahnya dengan domir atau dengan nama orang juga? Pokoknya apapun idofahnya, terserah. Idofah dengan domir, idofah dengan nama orang, idofah dengan apapun. Dia boleh idofahnya. Asal bukan dengan apa Mbak Nur Laila yang dilarang idofahnya. Dengan ya mutakalim. Ya mutakalim. Hmm, Alhamdulillah. Oke, kalau misalkan nanti di dalam Al-Quran ada kata Ja'a abuhu,
Misalnya, walahu akhun au ukhtun dalam surat An-Nisa. Misalnya, waktu ngomong pembagian waris. Terus misalnya di ayat-ayat yang lain, ketika dia itu tidak memenuhi 4 syarat ini, maka dia bukan asmaul khamsah. Harus 4 syarat ini terpenuhi agar bisa dikatakan kalau dia adalah asmaul khamsah. Coba yuk kita cek Al-Quran. Ya, saya coba. Bu Enda, coba pilih salah satu surat. Suratnya apa kira-kira? Surat An-Nisa aja deh yang pasti banyak. Pasti banyak domirnya. Nih, ya. Hmm. Oke, kelihatan? Udah ya? Yuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad falakum rubu'u mimma tarakna. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan awim ro'atun walahu akhun. Bu Enda, Mbak Wika, akhun di sini dia asmaul khamsah bukan? Bukan Ustadz, Kenapa? karena dia bukan idofa. Karena dia bukan idofah, betul. Yang Tapi dia mufrad Mm. bukan? Dia mufrad, tapi kan dia nggak idofa. Betul. Ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Yuk lanjut. Falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Kayaknya nggak ada lagi. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana ya? Ayat lagi ya. Saya ingatnya surat Yusuf. Terus ikhwata Yusuf. Allahumma shalli. Oke, contoh misalnya. Kok saya nggak ini? Nggak hadir dalam benak saya. Misalnya. Nah, ini dah. Al-Baqarah. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi. Min akhihi. Mbak Nur Laila, kata akhihi di situ dia asmaul khamsah bukan? Bukan Ustaz. Yakin? Coba dia mufrad bukan? Dia mau afisi. Mufrad Ustaz. Mufrad. Musanna bukan? Dia tasgir bukan? Tasgir. Mm-mm. Isim tasgir itu Ustaz. Akhihi. Akhihi. Isim tasgir bukan dia akhihi.
Oke, oke, oke. Coba yang lain dulu. Coba. Bur Oke, Bu Rani. Akhihi isim Asmaul Khamsah bukan dia. Oh, Asmaul Khamsah bukan ya? Iya, Ustadz. Oke. Ini murub dengan domir hi. Betul, Barakallahu fiik. Itu Mbak Nuraila jawabannya. Tepat, Bu Rani langsung apa yang mau saya pengen omongin tadi. Iya Ustaz, tadi salfok sama ianya Ustaz. Kalau keingat sama domirnya iya Ustaz, tersambung karena di dofa. Coba kenapa ada ya dia? Pertanyaannya Eh, berikutnya. kalau huruf ya mungkin itu ya, karena dia jari ya Ustaz. Itu jawabannya. Barakallahu fiik. Heeh. Ya, oke. Lanjut. Eh, Abi itu di mana ya Abi ya? Nah, nih. Di surat Yusuf. Barakallahu fiik. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajahu abikum. Wajahu abikum. Nah. Yo. Bu Endah. Nih. Wajahu abikum. Wajahu abikum. Oke. Perhatikan ayatnya. Wajahu abikum. Oke. Asmaul Khamsah bukan dia. Iya. Hmm. Apa yang menguatkan kalau dia itu Asmaul Khamsah? Bukan Ustadz. Iya atau bukan nih? Abikum idofah nggak dia? Abikum idofah bukan dia? Dofa, Hmm? dofa Idofahnya dengan apa dia? dengan kum. Mm-mm. Berarti kalau dia idofah isim Asmaul Khamsah bukan dia? Oh iya, Asmaul Khamsah. Tapi kalau Abi Asmaul Khamsah nggak dia? enggak Enggak, karena ada ya mutakalim. ada ya mutakallim. Oke. Terus Al-Quran tuh kalau nggak salah ada fam juga. Famu. Udah, saya nggak ini lagi. Saya ingat lagi. Wah, di pencarian juga nggak nemu. Karena memang kadangan apa namanya nggak ada di contoh dalam Al-Qurannya. Bukan berarti tidak bukan berarti tidak ada. Di kalamnya orang Arab ada. Cuman kalau di dalam Al-Quran mungkin tidak ada. Atau mungkin karena kitanya aja yang kurang dalam mencari gitu aja sayanya. Oke. Nah, itu merupakan Asmaul Khamsah. Yuk sampai di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada yang mau tanya nggak? Ustadz saya tanya ya. Hmm. Itu kan tadi ada yang zu ya. Zu itu bermakna pemilik ya Ustadz ya. Pemilik. Ha. Apakah memang selalu? Karena kalau contoh-contoh yang saya dulu pernah dengar dan saya lihat itu dia selalu disandarin dengan mal. Jadi itu malin. Apakah memang itu harus dengan mal gitu? Atau enggak gitu? Itu gimana Ustadz? Iya Karena boleh. semua Jadi boleh gini, dengan yang boleh dengan yang lain. Zu itu punya dua syarat. Dia disebut Asmaul Khamsah dengan dua syarat. Oke. Syarat pertama, zu-nya itu harus bermakna pemilik. Hmm. Sudah? ya udah Ustadz. Syarat kedua, isim setelah zu itu harus isim yang dia menerima
kuantitas banyak dan sedikit. Isim yang punya makna atau isim yang kuantitasnya bisa banyak, bisa sedikit. Contoh, air masuk nggak ke dalam zu? Maksudnya zu ma'in. Boleh atau tidak? Boleh lah, kan dia ada kuantitasnya kan kalau Ada itu kuantitasnya. Zu-nya bermakna pemilik. Jadi pemilik pemilik. air gitu. Betul. Zu Hmm. ilmin. Ya ada, Ustaz. Karena Ada. ilmin itu bisa kuantitas ya, banyak atau Tuh. sedikit. Barakallah. Hmm. Oke, saya tanya sama Bu Rani. Zu turobin. Dia asmaul khamsah bukan? Turubin itu apa artinya, Ustaz? Turab, debu, Oh iya, iya, Asmaul Khamsah. debu, asmaul khamsah. Oke, misalnya Zu kitabin. Mbak Nur Laila. Asmaul Khamsah, Ustaz. Kenapa? Pemilik buku. Kalau ditanya kenapa itu berarti alasannya karena zu maknanya Karena pemilik. ada Asmaul Khamsahnya, Ustaz. Bukan. Dengar dulu nih. Apa, Ustaz? Zu alasannya zu kitabin itu dia itu asmaul khamsah pertama. Kalau ditanya alasan itu berarti sebutin syaratnya. Pertama, karena zu di situ bermakna pemilik. Yang kedua, karena isim setelah zu yaitu kitab itu bisa menerima kuantitas banyak ataupun sedikit. Itu alasannya. Jadi kalau ditanya alasan itu sebutkan syaratnya. Misalnya lagi, misalnya zu gulamin. Bisa nggak Mbak Nur Laila dia disebut sebagai namanya Asmaul Khamsah? Afwan, Ustaz, gulamin artinya apa, Ustaz? Gulam pembantu. Bisa, Ustaz, disebut Asmaul Khamsah karena ada zu. Iya, karena ada zu. Kalau ada Asmaul zu, Khamsah. semuanya. Ya, Alasannya yang kenapa? kedua ada isim. Yang kedua ada isim Isimnya menerima yang kuantitas isimnya menerima kuantitas yang lebih banyak. Bisa memiliki pembantu. memiliki makna kuantitas banyak ataupun sedikit. Jadi kalau misalkan nanti ditanya, Mbak Nur Laila, coba sebutkan syarat dari zu yang masuk ke dalam Asmaul Khamsah. Jawabannya adalah pertama, zu-nya harus bermakna pemilik. Yang kedua, isim setelah zu harus isim yang berupa atau isim yang menerima kuantitas banyak ataupun sedikit. Baru kalimat zu di situ bisa dikatakan asmaul khamsah. Nah, ada nggak kira-kira Bu Endah barang yang tidak bisa banyak? Barang yang tidak bisa kita miliki banyak. Atau barang yang cuma sedikit kuantitasnya. Ada nggak kira-kira? Suami, Ustaz. Nggak boleh banyak, kan? Nah, itu. Berarti nggak boleh kita katakan zu zaujin. Itu nggak boleh. Nggak bisa. Zu zaujin itu nggak bisa. Kenapa? Karena suami itu nggak bisa nerima banyak ataupun sedikit gitu loh. Kuantitasnya. Misalnya apa lagi ya? Tadi barusan saya udah tebak, udah ditebak. Oke. Yuk, ada lagi. Pokoknya apa namanya isim-isim yang dia nggak bisa nerima banyak gitu loh, nggak bisa ada kuantitas banyak ataupun sedikit itu nggak bisa dikatakan seperti itu.
Makanya apa namanya Mbak Burani, Mbak Wulan, Mbak Wika, Mbak Nurlali dan Bu Endah, di antara syarat dari ini kita nyambung ke pembahasan kemarin ya. Di antara syarat sebuah isim itu boleh digandakan ataupun dijamakkan, dia itu memiliki makna kuantitas yang banyak. Kalau misalkan dia itu tidak menerima kuantitas yang banyak, maka nggak bisa dia digandakan, apalagi dijamakkan. Contohnya apa? Zatullah. Zatnya Allah itu di muka bumi ini, itu cuma satu. Makanya dia bisa digandakan nggak? Nggak bisa kita katakan Allahan, nggak bisa. Terus namanya apa namanya? Kita gandakan gitu. Enggak, karena dia cuma satu. Zatnya cuma satu. Allah itu cuma satu. Maka Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah itu tidak bisa dimusanakan, tidak bisa dijamakkan. Nah, itu contoh. Jadi ini nyambung ke pembahasan kita kemarin. Artinya di beberapa kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu itu dia mengharuskan adanya spesifik isim yang dia itu mampu untuk masuk ke dalam musanna dan tidak masuk ke dalam musanna. Kalau dalam istilah dzu, dia itu syaratnya adalah isimnya itu harus bermakna sedikit ataupun banyak. Ketika syarat dari dzu, syarat dari musanna, syarat dari jamak gak terpenuhi, maka dia tidak bisa masuk ke dalam apa namanya pembahasan tersebut. Itu kurang lebih apa namanya maksud dari apa yang tadi saya sampaikan tentang syarat dari dzu. Yuk, ada lagi pertanyaan yang lain, silahkan. Buat Ustaz tanya, Hmm. tadi kan dia syaratnya satu dia maknanya pemilik, Hmm. kemudian isim yang punya kuantitasnya gitu ya. Hmm. Selain pemilik, arti zu itu apa Ustaz? Allazi. Maknanya allazi, isi mausul. Tapi tulisannya zu gitu. Tulisannya dzu. Zaidun dzu qoma gitu. Dzu qoma. Contohnya. Ada lagi yang lain, silahkan. Yuk. Sepertinya kita memang kayaknya satu kaidah langsung ini kayaknya ya. Langsung diterapkan biar nanti apa bisa nyambung gitu. Tafadhol kalau ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita besok masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang apa namanya? Bab tentang ini, rofaknya dengan alif, ya, rofaknya dengan alif. Insya Allah besok kita akan bahas tentang isim tasniyah beserta apa saja yang boleh untuk ditasniyahkan, insya Allah. Dan nanti kalau misalkan memungkinkan waktunya, insya Allah kita akan latihan juga di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya, insya Allah taala. Tadi dia yang pertanyaan Ibu tadi ya, Bu Randi ya. Nah, dia kan Ustadz bilangnya tadi dia bisa bermakna isi mausul. Berarti kalau ada kata itu, ada silah mausulnya juga gitu Ustadz, atau gimana? Betul, ada. Oh, saya kiranya selama ini ya kalau isi mausul itu ya tadi, kalau dia nggak ma atau aladi, ternyata zu juga ya. Zu juga. Oh iya ya Ustadz.
Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Insya Allah Ta'ala. Masih ditunggu tugasnya yang kemarin tentang apa namanya kalau masalah natawaffayanna walanuriyannaka. Nah itu ya surat Yusuf, surat Yunus ayat ke-48 kalau nggak salah. Ya, 48 46. 46. Barakallah. Ditunggu masih. Dikirim kemana Ustadz? Difotokan, kirim ke saya. WA pribadi, Japri. Iya. Itu dibuat i'rabnya gitu, Ustadz. Iya, Oh, masih ditunggu. Yang baru ngumpul Bu Rani sama Mbak Widya. Mbak Bulan belum, Mbak Nur Laila belum. Ditunggu. Oke. Ya. Oke ya. Insya Allah semoga berkah apa yang disampaikan hari ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Insya Allah saya seperti yang pernah saya sampaikan, kalau nggak tahu itu tanya, jangan diam saja. Karena kalau diam saja ya saya nggak tahu nanti apakah apa yang saya sampaikan itu juga sudah tepat atau belum gitu. Dan saya sering berulang-ulang kali katakan juga, saya siap mengulangi 100 kali pun saya siap. Gitu. Asal ditanya. Kenapa kok begitu Ustadz? Karena kewajiban saya di hadapan Allah adalah menyampaikan ilmu. Jika saya tidak menyampaikan ilmu, berarti saya termasuk orang yang kitman. Dan imbasnya adalah dosa di yaumil akhir nanti. Dan harapan saya juga pun sama kepada teman-teman yang lain. Ketika nanti mengajarkan ilmu, sampaikanlah sampai orang yang kita ajarkan itu faham. Karena itu kewajiban kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru terbaik kita adalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Imam Syafi'i itu punya murid yang bebel banget. Bebel. Namanya adalah Ar-Rabi. Rabi Al-Ghizawi. Kalau nggak salah. Sampai suatu hari itu Rabi itu dibilang gini sama Imam Syafi'i. Wahai Rabi, seandainya aku bisa suapi kamu ilmu, aku akan suapi seluruh ilmuku untukmu. Qadarullah wa masya'afa'al. Ya. 40 kali Syafi'i harus mengulang satu permasalahan. Tapi pertolongan Allah itu begitu indahnya. Allah bukakan pintu pemahaman Robi. Di saat itu, ketika dia sudah menerima seluruh ilmu dari Syafi'i, dia menjadi orang pertama yang menjadi pembela Syafi'i di Mesir. Dan bahkan setiap orang yang mau belajar ke Syafi'i itu jalur sanadnya ke Robi dulu. Artinya apa? Artinya guru-guru ulama-ulama kita itu mengajarkan murid sedikit itu bukan menjadi sebuah problem. Murid banyak kalau kita nggak menyampaikan dengan baik itu juga pun percuma. Murid sedikit kalau kita nggak telaten, nggak serius juga pun percuma. Karena yang diinginkan oleh syara adalah kita sebagai pemilik ilmu itu menyampaikan ilmu itu kepada siapapun orangnya. Dan saya sering ceritakan, guru terbaik bagi Sibawayh adalah Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Dan murid terbaik dari Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi adalah Sibawayhnya sendiri. Kalau bukan karena Sibawayh, niscaya Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi itu tidak akan pernah dikenal oleh dunia. Di sini mengajarkan juga kepada kita, ini guru kedua kita, mengajarkan kepada kita. Kita nggak pernah tahu
ilmu kita ini akan berhenti di jalur yang mana. Karena tugas kita adalah, kalau guru saya itu pernah mengandaikan tuh, tugas kita adalah memastikan bahwa pipa jalur keilmuan kita itu selalu bersih dan sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, kita nggak pernah tahu nanti orang-orang di setelah kita itu siapa yang akan menjaga pipa aliran kita ini terus berjalan. Maka setiap kita mengajarkan orang, ajarkanlah dengan semaksimal mungkin. Kalau misalkan nggak difahami, langsung diajarkan terus. Bisa jadi dialah orang yang akan mewarisi ilmu kita. Nggak peduli dia itu masih muda ataupun sudah tua, anak kecil ataupun orang dewasa, nggak peduli. Pokoknya tugas kita hanyalah menyampaikan ilmu dengan sebaik mungkin. Kalau perlu lebih baik dari saya menyampaikan ilmunya, gitu. Sampaikanlah ilmu tersebut dan doakanlah guru-guru kita. Itu adalah cara terbaik untuk membalas kebaikan guru. Nah, saya pun juga sama. Ini saya sedang menjaga warisan keilmuan yang pernah guru saya sampaikan untuk disampaikan ke ke mbak-mbak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Dan nanti pun terus mengalir. Nah, gitulah. Dan saya tidak pernah memperdulikan sedikit atau banyak. Yang saya pedulikan adalah bagaimana saya menyampaikan dengan baik dan bagaimana saya memaksimalkan itu. Harapan saya spirit ini terus terjaga gitu loh. Entah nanti Mbak Wulan buka kelas, entah nanti Bu Endah buka kelas, nanti Bu Rani buka kelas, terserah. Tapi yang pasti kalau bisa dijaga keilmuan ini. Nah itu ya, mungkin itu aja pesan dari saya. Barakallahu li wa lakum. Semoga kita ketemu di hari pertama bulan Ramadan, kemungkinan hari Senin atau hari Selasa. Saran saya dipersiapkan sekali Ramadannya. Persiapan yang paling inti adalah persiapan ilmu, maka persiapkan dengan baik. Nanti kalau misalkan mau ada diskusi fikih juga pun saya sangat bersedia, karena biasanya juga pun ketika mau puasa gini buka-buka lagi bab tentang puasa. Nah, semoga ada diskusi dan semoga kita bisa mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu aja dari saya. Mohon maaf atas tambahan 10 menitnya ini. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.